Kami di Regi Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham KOKA atau PT KOKA Indonesia Tbk. Nah, ini laporan keuangan yang kuartal keempat 2000. Ini banyak laporan tahunan lah ya. Laporan tahunan 2024. Kita lihat di sini. Ini ada direkturnya yaitu Gao Jing. Nama kantor mereka ada di Jalan Sultan Iskandar Muda, tepatnya di Jakarta ya. Kalau kita lihat di sini, ini perusahaan ini dia perusahaan konstruksi dan dia baru IPO pas 2023 aja. Sekarang udah 2025 aja sudah bisa lihat ya. Untuk laporan keuangannya nilai itu dia 1 tahun penuh dan betul itu dia rupiah. Kasan setara kas kita lihat. Nah, dia langsung bukan drastis 28 menjadi 18 miliaran, piutangnya malah meningkat. Kemudian kalau kita lihat di sini total aset lancanya dari 146 miliaran. Sekarang menjadi 147 miliaran. Nah, total asetnya dia meningkat sedikit ya. Kemudian ini total asetnya dari 215 miliaran sekarang menjadi 217 miliaran. Kita lihat dulu hutangnya itu gimana. Hutangnya dia berkurang dari 44 miliaran, dia berkurang sekitar 6 miliaran ya kalau kita lihat di sini. Berkurang sekitar 6 miliaran. Untuk ekuitasnya itu dia malah meningkat sekitar 8 miliaran. Jadi kalau kita lihat sekilas ini kan asetnya bertambah, dia hutangnya dia menurun dan ekuitasnya meningkat. Nah, ini saya cukup bagus ya. Kemudian kalau kita di sini ini ada satu hal yang cukup mengejutkan, yaitu penjualnya anjlok drastis dari 197 miliaran sekarang sekitar 66 miliaran. Alhasil bahan pokoknya dia ikut berkurang, tapi kalau kita lihat di sini beban umum dan administrasinya dia berkurang juga. Ini semua rata-rata berkurang ya. Beban lain-lain berkurang, mungkin karena penjualnya berkurang mereka terpaksa mengurangi beban-bebannya. Nah, terpaksa mereka harus efisiensi. Kita lihat laba bersih tahun berjalan. Nah, dari 14 miliaran ya tadi ya. 18 miliaran sekarang menjadi 8 miliaran. Sebenarnya kalau kita di sini ini dia lebih disebabkan karena penurunan penjualnya. Omsetnya turun, otomatis labanya itu dia menurun walaupun dia sudah efisiensi atau gimana. Penerimaan dari pelanggan pembayaran kepada pemasok dari 118 miliaran menjadi 60 miliaran. Rata-rata kayak gitu ya. Nah, ini yang agak sulit dilihat karena memang tahun ini rata-rata perusahaan labanya itu turun. Tapi kita nggak tahu ini dia sementara atau jangka panjang penurunannya. Nah, Dewan Komisaris yang tahun 2024 ada Mr. Aditya Lesmana dan Mr. Chandra Juwanta. Kemudian ini ada direksinya Mrs. Gao Jing, Nyonya Gao Jing dan lain-lain. Oh, ini ada sedikit perubahan ya, dimana komisarisnya itu semua rata-rata berubah. Kemarin Mr. Zhao Mingwe, lalu Mrs. Yanti, sekarang jadi berubah. Nanti kita lihat itu pemegang saham itu siapa. Dan seharusnya pemegang sahamnya itu yang tetap ya. Kas yang kita lihat di sini, kas yang di tangan dari 35 jutaan sekarang menjadi 5 jutaan. Oke, dia menurun. Lalu kas yang di bank kita lihat ada Bank Sentral Asia dari 200-an juta sekarang menjadi 15 miliaran. Nah, jadi kalau kita lihat sekilas ini sebenarnya ada sedikit perubahannya. Dimana dia kas yang di bank ini dia meningkat. Kita nggak tahu ini dari pinjaman atau dari mana. Deposito berjangka kemarin ada 20 miliaran, sekarang udah jadi gak ada. Nah, walaupun dilihat dari sini seharusnya uang yang tak dibaca itu berasal dari deposito itu. Nah, karena ujung-ujungnya totalnya pun dia lebih kecil ya daripada tahun lalu. Ini kita lihat tapi piutangnya ini pihak berhasil cukup banyak kali ya. Nah, piutang pihak berhasil ini agak cukup banyak dan kemudian ini ada cadangan penurunan nilainya. Nah, minus 200-an jutaan. Sebenarnya kalau menurut kami, kalau pihak berhasil sudah begitu banyak, itu agak sulit. Karena dia kan bawa perusahaan IPO, baru IPO, 2 tahun, 3 tahun dah langsung
Ada apa ya? Ada piutangnya. Ini berdasarkan umur piutang. Kita lihat yang lebih dari 3 bulan ni ratusan juta. Ni saya agak cukup macam sih, tapi nilai tak itu besar. Piutang lain-lain ni pihak berasi, Nyonya Gaujin, PT Koka, PT Kreatif. Nah, ni Nyonya Gaujin bahkan sampai 5 miliaran pinjamannya. Tapi di sini ini gak disebutkannya. Oh ni, berdasarkan perjanjian, ini pasaran memberikan pinjaman kepada Nyonya Gaujin sebesar 6 miliaran dan tidak dikenakan bunga. Luar biasa. Nah, itulah yang kami maksud. Ibaratnya Nyonya Gaujin ini kan tadi sebagai direktur ya. Nah, dia terutama kalau tidak salah, ini mereka kasih uang pinjamannya tapi gak perlu bunga, bahkan sampai 6 miliaran. Yang lain pun gak gitu besar. Nah, kenapa bisa begitu? Namanya perusahaan sendiri mungkin. Seharusnya pemegang saham itu pasti Nyonya Gaujin, karena kalau bukan seharusnya kayak gitu mudah. Makanya kami katakan perusahaan itu kita perlu lihat dari karakter manajemennya. Nah, itulah yang dimaksud Pak Loh Keng Hong, kita lihat manajemennya. Karena perusahaan yang bagus, kalau manajemennya itu kurang, itu sama aja bakal jadi perusahaan yang jelek. Kalau perusahaan yang jelek tapi manajemennya bagus, sama kelamaan hasilnya juga bisa semakin bagus. Utang usaha kita lihat di sini. Nah, pihak berasi gak ada. Utang usaha pihak berasi gak ada, pihak ketiga ada. Ini kita lihat, ini cukup banyak ini hutangnya. Berdasarkan jatuh tempo umurnya utangnya ini ya 22,7 miliaran. Itu ya lebih dari 3 bulan. Bandingkan sekitar 300-an juta. Tapi ngakak ya ini ya. Ini utangnya kok gitu besar dan belum dibayarkan walaupun udah lewat 3 bulan. Sedangkan tapi utangnya kecil-kecil. Ini yang utangnya ini begitu besar. Nah, kalau kita lihat dari sekilas banyak itu cuma 8 miliaran ya. Nah, kalau hutangnya saja sudah cukup tinggi ya. Inilah yang perlu diperhatikan. Apalagi tadi uangnya dipinjam lagi sama Nyonya Gaujinnya. Nah, kalau gitu udah tahu-tahu sendiri. Ini tingkat kenaikan gaji kita lihat 7%-an. Dia bukan dari kemarin kan 8%, sekarang menjadi 7%-an. Nah, ini kita lihat pemegang saham terbesar Nyonya Gaujin 42,70%. Lalu ada PT Kreatif yang tadi ada pinjam juga. Lalu ada Mrs. Gaujin, Mr. P, masyarakat. Ini yang kami katakan. Nah, ternyata memang Nyonya Gaujin ini memegang kepemilikan dalam jumlah yang besar. Nah, kalau itu saya tahu sendiri bagaimana ya nantinya. Penjualan mereka ada konstruksi aja yang menurun. Pasalnya menurut kami perusahaan yang utangnya juga dibayar-bayar itu sangat berbahaya. Beban administrasi dan umum ini memang kalau kita lihat sekilas sih ada penurunannya. Makanya kalau kami katakan ada beberapa investor saham yang dia cuma nengok PBV, ikut-ikut yang influencer dan lain gitu, itu agak cukup ngakak ya. Jadi yang perlu kita perhatikan itu banyak. Makanya ada yang mengatakan sekarang rumusnya itu udah agak sesuai ini itu. Padahal sebenarnya sesuai, cuma mereka yang kurang melihat seluruhnya. Kan memang gak boleh nengok per dan PBV aja. Laba perusahaan itu bisa menipu. Kita perlu lihat seluruhnya. Itu pun udah kalian bisa tertipu juga. Baiklah, itu saya ada kalian. Sekian, terima kasih, saya investasi.